Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok PPL SMP Negeri 5 Kota Jambi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terkait ruang kolaborasi pada topik 3 dengan judul Rancangan Pembelajaran dan Asesmen dengan Level Teaching at the Right Level atau TRL. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya, Premisa Lestari, Saya Elsie Wirati. saya Raja Uliasari, untuk dalamnya sedang mengenalkan kami. Baiklah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu menelaah rancangan pembelajaran yang dibuat guru di sekolah sesuai dengan pendekatan teaching at the right level. Pada bagian yang pertama ini terdapat informasi umum tentang modul ajar yang sudah disusun oleh Guru Pamong. Dalam hal ini penyusunnya adalah Ibu Risma Mustika di SPD, instansinya SMP Negeri 5 Kota Jambi, jenjang sekolah SMP atau MTS, fasenya masih tinggi, dan usia kelas 7. Bentuk catatnya catat 1 terpaut ini dengan materi deskriptif teks, alokasinya 2 jam pelajaran atau 2 kali 40 menit, dan yang terakhir adalah elemennya menulis atau mempresentasikan. Selanjutnya mengenai analisis kami terkait modul ajar yang sudah disiapkan oleh Guru Pamong. Baiklah, untuk modul yang kami telaah di situ ada yang pertama kompetensi awal peserta didik. Jadi di modul yang digunakan oleh Guru Pamong kami itu dimulai dengan mengidentifikasi kompetensi awal peserta didik. Nah, ini sesuai dengan prinsip TALL, di mana prinsip TALL berfokus pada pemahaman dan tingkat kemampuan dan kebutuhan dari peserta didik. Setelah itu ada pertanyaan tematik yang terdapat di dalam modul, yaitu digunakan untuk mengetahui kemampuan awal belajar para peserta didik. Nah, Guru Pamong kami itu menggunakan asesmen diagnostik dan pertanyaan tematik. Nah, ini pertanyaan tematik ini juga digunakan untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik. Dan ini sesuai dengan prinsip TALL, di mana menilai kemampuan siswa dengan asesmen yang sederhana atau pertanyaan tematik, sehingga dapat Guru Pamong kami dapat mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan dan dapat mengajar sesuai dengan kemampuan peserta didik yang sudah dikelompokkan tersebut. Selanjutnya terkait pemetaan peserta didik, hal ini adalah sebagai tindak lanjut dari adanya asesmen awal. Nah, Guru Pamong kemudian melakukan pengolahan dan juga analisis data yang sudah didapatkan untuk kemudian melakukan klasifikasi ataupun pemetaan sesuai dengan karakteristik dan juga kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Kemudian, hasil pemetaan peserta didik sendiri akan membantu guru dalam melakukan pendekatan TALL, yang mana guru akan mendapatkan sejauh mana siswa itu sudah memahami materi yang akan diajarkan. Selanjutnya, terkait kegiatan pembelajaran, dari pengamatan dan juga wawancara yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa Guru Pamong kami sudah melakukan pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi juga TALL, yang mana dapat dilihat adanya pengukuran siswa yang mempertimbangkan tingkat kognitif siswa, kemudian adanya semacam konten ataupun fokus yang dilakukan dengan variasi pembelajaran guna untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan keberpihakan kepada peserta didik. Baiklah, selanjutnya yaitu asesmen, di mana Guru Pamong kami telah menerapkan asesmen, yaitu asesmen awal sebelum pembelajaran dimulai. Hal ini guna mengetahui karakteristik dan kemampuan awal siswa dalam kesiapannya menerima materi pembelajaran. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran, Guru Pamong telah memberikan asesmen formatif berupa soal-soal yang ada di LKPD untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu modul yang telah dirancang oleh Guru Pamong. Dalam hal ini, modul telah menerapkan pendekatan TRL dalam proses penerapannya, yaitu di mana Guru Pamong membagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan kemampuan dan pengetahuannya. Meskipun di dalam modul tidak tercantum, tetapi dalam penerapannya modul ini diterapkan menggunakan pendekatan TRL. Selanjutnya kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu mengamati proses pembelajaran di sekolah tempat PPL berlangsung. Dalam hal ini, kami dapat menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran oleh Guru Pamong dan menerapkan pembelajaran berdiskusi dengan pendekatan TALL yang dapat juga dipahami dari asesmen awal yang diberikan kepada siswa dan juga pengolahan pemetaan hasil asesmen awal, dan juga dengan menggunakan hasil tersebut ke dalam perancangan modul yang disusun oleh Guru Pamong di dalam pembelajaran. Untuk pembelajaran di dalam kelas, kami juga menyimpulkan bahwa Guru Pamong sudah mengupayakan untuk menerapkan adanya TALL dengan mempertimbangkan masing-masing kompetisi awal siswa dan kemudian mengelompokkan siswa sesuai dengan tingkat pengetahuan dan tingkat kemampuannya, agar kedepannya pembelajaran yang kemudian diberikan kepada siswa dan juga mampu mencapai tujuan belajar yang sudah ditetapkan. Di bagian ketiga, kami melakukan wawancara kepada guru untuk mendapatkan informasi
yang lebih mendalam tentang rancangan pembelajaran dan asesmen serta pendekatan PARL yang berdiferensiasi pada kelas guru pamong. Untuk pertanyaan yang pertama, dari wawancara yang kami lakukan bersama guru pamong kami memberikan gambaran bahwa pertimbangan yang dilakukan dalam merancang pembelajaran dan asesmen adalah ada 4 langkah. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ditentukan harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan peserta didik harus mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan asesmen. Di asesmen yang ditentukan itu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, kemudian mempertimbangkan kemampuan awal, kebutuhan siswa, dan tingkat pemahaman siswa dan minat siswa. Dan langkah yang ketiga adalah mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar seperti konteks lingkungan dan hasil asesmen diagnostik. Hasil asesmen diagnostik yang sudah didapatkan akan dipertimbangkan untuk diterapkan pada modul dan rancangan pembelajaran, kemudian akan digunakan pada proses pembelajaran. Kemudian langkah yang terakhir ada mempertimbangkan keterampilan akademik dan non-akademik untuk pengajaran yang holistik. Jadi dalam pembelajaran, guru tersebut mempertimbangkan aspek akademik dan non-akademiknya, kemudian diintegrasikan untuk pembelajaran yang holistik dan bersifat keseluruhan dari mulai psikomotor, afektif, dan kognitif. Lanjut ke pertanyaan yang kedua tentang yang dilakukan sebelum perancangan adalah melakukan asesmen awal. Di sini guru pamong mengiyakan bahwa beliau melakukan asesmen awal terlebih dahulu sebelum menentukan tujuan asesmen dan kemudian kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Beliau juga menyebutkan 3 manfaatnya. Yang pertama, ada 2 manfaat yang disebutkan oleh guru pamong, yaitu asesmen kemudian membantu beliau untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa dan seperti kemampuan dari siswa, gaya belajarnya, dan pemahaman awal siswa yang kemudian dapat membantu dalam memfasilitasi apa yang siswa harus dicapai dalam rentang waktu tertentu. Yang kedua adalah hasil asesmen digunakan untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran ataupun membuat variasi kegiatan yang kemudian dapat menunjang siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Baiklah, selanjutnya yaitu cara dalam merancang pembelajaran dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Guru pamong menggunakan pendekatan berdiferensiasi, yaitu mulai dari materi yang berbeda, variasi aktivitas kegiatan belajar di kelas, dan ragam bentuk hasil ataupun produk dari siswa sesuai dengan minat dan kemampuan para siswa. Selanjutnya yaitu membentuk kelompok belajar berdasarkan kemampuan atau minat belajar dan bersifat kolaboratif. Adapun tantangan yang dihadapi guru pamong dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, yakni yang pertama manajemen waktu dan sumber daya. Yang kita ketahui, dalam satu kelas itu ada 32 siswa, jadi manajemen waktu sangat menjadi tantangan yang besar dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua yaitu pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan lebih banyak persiapan, seperti pemasangan alat infocus untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang menggunakan audio visual. Yang ketiga yaitu proses memantau dan mengevaluasi kegiatan siswa secara individual, itu membutuhkan waktu lebih lama, terutama di kelas-kelas yang besar dan memiliki jumlah siswa yang banyak. Terakhir yaitu di sini tantangan terbesarnya adalah guru memastikan bahwa semua siswa dapat merasa nyaman dengan pembelajaran berdiferensiasi dan tidak merasa terbebani ataupun tertinggal dengan teman-temannya yang lain. Selanjutnya, pertanyaan terakhir tentang implementasi pembelajaran diferensiasi dengan konsep PARL di dalam kelas. Ini ada 3 poin yang disebutkan adalah yang pertama, guru pamong menggunakan asesmen awal yang sudah disampaikan sebelumnya tentang asesmen diagnostik untuk mengetahui siswanya, baik itu kebutuhan ataupun tingkat pemahaman siswa dalam hal merancang pembelajaran. Yang kedua, guru pamong menyusun materi dan juga aktivitas pembelajaran yang kemudian menyesuaikan dengan pengelompokan yang sudah dilakukan pada pemetaan hasil asesmen awal. Poin yang ketiga adalah pendekatan PARL dalam diferensiasi pembelajaran memungkinkan peserta didik untuk dapat mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal mengekspresikan dan juga mengikuti pembelajaran dengan baik dan juga kondusif, yang mana hal ini akan membantu peserta didik untuk dapat mencapai pemahaman dasar sebelum melanjutkan ke materi yang lebih kompleks. Kesimpulannya, dari telah rencana pembelajaran, wawancara, dan observasi ataupun pengamatan yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa TARL atau Teaching at the Right Level adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus kepada tingkat pemahaman ataupun kemampuan siswa untuk membantu siswa berpartisipasi aktif atau terlibat secara aktif dalam pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dari rancangan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang sudah kami amati, guru sudah menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip PARL karena
guru memperhatikan kemampuan peserta didik dalam pembelajaran. Dari telah rancangan pembelajaran dan observasi ataupun pengamatan yang sudah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan juga bahwa guru sudah menunjukkan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip TALL atau Teaching at the Right Level, karena guru melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan kemampuan awal peserta didik. Jadi tidak mempertimbangkan umur, namun lebih berfokus kepada kemampuan peserta didik. Walaupun masih banyak tantangan yang dihadapi untuk dijadikan bahan evaluasi pembelajaran depannya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada saran dan masukan, harap komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.